Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iklilah Muzayanah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2018 akan menjelaskan mengenai analisa fikih produk pay letter untuk liburan. Nah, apa sih pay letter itu? Pay letter adalah gabungan dari kata pay dan letter. Kata pay artinya membayar dan letter artinya kemudian. Jika digabungkan, pay letter adalah layanan pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit. Layanan tersebut memudahkan bagi konsumen untuk menggunakan saat itu juga. Kemudian, konsumen akan membayarnya di kemudian hari. Pay letter juga bisa diartikan sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayarannya dengan cicilan tanpa kartu kredit atau salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan startup. Pay letter juga dapat diartikan sebagai layanan keuangan yang mengizinkan untuk melakukan cicilan, seperti cicilan untuk membeli tiket pesawat dan cicilan online lainnya. Metode pembayaran ini cukup umum dikenal dengan kredit online. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai pay letter? Pay letter itu ibarat kartu kredit, akan tetap tidak berbasis kartu melainkan berbasis finansial teknologi. Dengan demikian, kurang lebihnya mengenai hukum penggunaan pay letter dalam praktik muamalah jasa pemesanan agen traveling atau makanan dan atau pengantaran adalah hampir menyerupai hukum penggunaan fasilitas kartu kredit. Setidaknya ada 4 pandangan hukum dalam hal ini berdasarkan hasil analisa. Yang pertama, pay letter dihukumi sebagai riba karena ketika seseorang menggunakan pay letter untuk memenuhi kebutuhannya, maka secara otomatis pihak provider platform pay letter tersebut berperan selaku yang menghutangi pihak konsumen untuk keperluan menebus barang atau jasa yang dipesan. Keberadaan syarat tambahan yang berlangsung di muka menjadikan akad ini masuk dalam qard jaro naf'an atau utang dengan mengambil kemanfaatan. Utang dengan mengambil manfaat berupa tambahan terhadap ra'sul mal, pokok harta hutang, adalah merupakan ciri khas dari riba qard. Yang kedua, pay letter dihukumi sebagai akad ijarah. Ijarah merupakan akad sewa jasa disebabkan adanya alat perantara atau penyintas wisatoh antara konsumen dengan pihak provider secara langsung. Wisatoh itu adalah berupa aplikasi atau sebab tanpa keberadaan aplikasi tersebut konsumen tidak bisa mengajukan pinjaman kepada pihak provider secara langsung. Yang ketiga, pay letter dapat dipandang sebagai akad bai' bil wafa, yaitu sebuah praktik jual beli yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hajat yang tidak bisa dihindari, sehingga perlu orang ketiga yang menjadi pihak perantara. Yang keempat, pay letter dapat dipandang sebagai akad jasa mencarikan utangan dengan prinsip ju'alah. Ju'alah merupakan akad sayembara, seolah pihak konsumen melalui penyintas berupa aplikasi itu sedang bilang ke provider, "Aku sedang membeli barang atau jasa ini dan aku kurang, tolong carikan aku utangan. Nanti kamu saya kasih 10% dari dana itu yang aku bayar dalam 1 tahun. 10% dari 1 juta adalah 100.000. Jika pihak provider mampu mencarikan 2 juta, itu berarti dia berhak menerima 200.000. Tak urung, akad semacam ini adalah termasuk akad ju'alah atau akad sayembara, serta tidak dapat disebut sebagai riba disebabkan adanya wasilah berupa barang atau jasa dan aplikasi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun juga keberadaan aplikasi pay letter merupakan tuntutan kebutuhan zaman yang serba cepat. Namun, karena adanya unsur keharaman dalam pay letter disebabkan berlakunya akad utang piutang antara konsumen dengan provider, maka alangkah bijaknya bila penggunaan aplikasi tersebut ditimbang menurut kadar kearifan. Penerbit tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah, di antaranya jasa atau barang yang dijual oleh toko melalui fitur pay letter halal dan legal. Begitu pula tidak mendorong konsumerisme dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
Kemudian pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada waktunya. Pandangan syariah terkait paylater ini yaitu terhindar dari transaksi ribawi dan transaksi terlarang lainnya. Oleh karena itu, penerbit paylater tidak menjadi kreditor yang mendapatkan keuntungan berupa bunga di atas pinjaman kepada pengguna, di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Singkatnya, jika keuntungan perusahaan adalah fee jasa atau margin jual beli dan bukan bunga atas pinjaman kode, diantaranya dengan mengenakan fee penjaminan penerbit terhadap toko atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara konsumen dengan toko. Atas pemberian kafalah, penerbit dapat menerima fee. Kemudian sesuai dengan peraturan perundangan, diantaranya mendapatkan penegasan kesesuaian syariah dari regulator serta otoritas fatwa di Indonesia DSN MUI, sehingga memberikan kenyamanan kepada konsumen karena telah mendapatkan legitimasi. Rambu-rambu ini dapat disimpulkan bahwa dasar pada landasan dan dalil berikut ini, yaitu setiap utang piutang yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba jika dipersyaratkan. Begitu pula bolehnya fee penjaminan penerbit aplikasi sesuai dengan pendapatan dari Mustafa Al-Hamsyari bahwa penjaminan dengan imbalan atas jasa kewibawaan atau dignity atau didasarkan pada ju'alah yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Atiyah Sokar, yaitu adapun doman dengan imbalan yang disandarkan pada imbalan atas jasa yang menurut mazhab Syafi'i hukumnya boleh, walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Mustafa Al-Hamsyari juga menyandarkan doman dengan imbalan pada ju'alah yang dibolehkan oleh mazhab Syafi'i sebagaimana hadis Rasulullah, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, hadis riwayat Tirmizi, sebagaimana juga fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2006 tentang sejarah syariah card dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 51 tahun 1990 yang memperkenankan harga jual tidak tunai lebih tinggi daripada harga tunai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.